Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku, Bayu Prasetya. Nah, di sharing jurusan kali ini akan ngupas tuntas mengenai jurusan D3 Bahasa Mandarin yang ada di Sekolah Vokasi UNS. Penasaran kan D3 Bahasa Mandarin itu seperti apa? Langsung aja disimak ya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe biar aku makin semangat bikin konten. Langsung disimak di video ini. Halo, perkenalkan nama saya Amai Era dari jurusan D3 Bahasa Mandarin Sekolah Vokasi UNS. Angkatan berapa? Angkatan 2017. Dulu dari SMA mana, jalur masuk apa? Dulu aku dari SMK 3 Bekasi. Untuk jalur masuknya itu lewat jalur UTM. UTM itu ujian tulis mandiri untuk diploma. Diploma, oke. Kamu dulu di SMK jurusan apa nih? Jurusan akuntansi. Oh, jurusan akuntansi ya. Jauh ya, Jauh akuntansi ya. bahasa. Nah, kalau di D3 Bahasa Mandarin itu akreditasinya apa sih? Kalau untuk akreditasi D3 Bahasa Mandarin itu masih akreditasi B, tapi sekarang mau meningkatkan lagi buat ke yang A. A ya, oke. Nah, kalau boleh tahu, apa alasan kamu milih prodi D3 Bahasa Mandarin? Apa ya? Tertarik. Yang pertama emang pengen belajar bahasa. Sebenarnya dari pas SMP ke SMA itu pengen ngambil bahasa, tapi mungkin di kota saya itu Bekasi itu mungkin jarang SMA bahasa. Jadi ya udah ngambilnya akuntansi, mungkin nanti pas perkuliahan bisa ngambil ke bahasa. Terus juga pengen apa ya? Selain mempelajari bahasa asingnya gitu, juga pengen bisa ngomong, mempelajari budaya-budaya dari Cinanya langsung gitu. Kalau boleh tahu nih, kamu pilihan keberapa sih bahasa Mandarin? Pilihan keberapa ya? Pertama atau kedua? Pilihan pertama bahasa Mandarin. Pilihan pertama bahasa ya. Mandarin. Pilihan kedua apa? Akuntansi. Akuntansi Pengen lanjutin ya, SMK oke. gitu. Nah, kalau di D3 Bahasa Mandarin sebelum masuk dia harus punya basic bahasa Mandarin nggak sih? Oh, enggak. Kita dari bahasa Mandarin ini di prodi ini tuh kita belajar dari nol, sama-sama belajar. Kayak saya sendiri, saya dari akuntansi nggak ada basic bahasa, tapi kita sama-sama belajar di bahasa Mandarin. Tenang aja untuk teman-teman yang mau masuk D3 Bahasa Mandarin tuh, tenang. Oke, berarti misal kayak aku nih, aku bener-bener sama sekali nggak bisa, nggak ada basicnya. atau nggak tahu sama sekali, berarti nggak apa-apa ya, emang bener-bener dari dasar gitu ya. Iya, gak apa-apa, kita belajar bareng-bareng, dibimbing sama lausemennya juga gitu, tenang aja. Nah, kalau tentang matkul nih atau apa aja yang dipelajari lah kurang lebihnya di D3 Bahasa Mandarin. Apa ya, mungkin sedikit informasi aja. Kan kalau bahasa Mandarin itu nggak kayak bahasa-bahasa kita, bahasa-bahasa asing lainnya. Jadi di bahasa Mandarin itu ada yang namanya, kalau ngomong berbicara gitu ada nada-nadanya gitu. Jadi kita untuk basicnya gitu kita belajar pelafalan nada-nadanya, terus pelafalan hurufnya itu kayak apa aja, baru kita belajar tentang aksaranya, yaitu penulisan apa karakter bahasa Mandarinnya gitu. Jadi kita belajar benar-benar dari awal, kenal itu bahasa Mandarin itu seperti apa gitu. Oke, susah nggak menurutmu? Apa ya? Ya susah, menarik. Kenapa menarik? Soalnya kan apa, bahasa Mandarin itu kan karakternya itu tidak hanya sekedar tulisan biasa, tapi di balik karakter itu ada ceritanya. Nah, itu yang bikin kita menarik dalam belajar bahasa Mandarin gitu. Jadi nggak hanya susah, kita juga tahu ceritanya. Kenapa sih bisa ada huruf ini? Kenapa gitu-gitu. Oke. Terus nih, di antara banyak matkul, menurutmu 3 matkul yang paling susah itu apa? 3 matkul yang paling susah itu, yang pertama apa ya, matkul berbicara. Yang pertama ya berbicara. Terus habis itu menulis termasuk juga matkul yang lumayan. Terus habis itu baru mungkin apa ya, menerjemah. Tapi menerjemah itu menarik, tapi ya mesti Oh iya, oke. banyak. Berarti
kita harus belajar bahasanya sama hurufnya juga ya. Iya, dan juga mau ngomong kita juga kalau belajar bahasa asing kan mempelajari budayanya. Budayanya. Gitu. Oke. Menurutmu di antara hafalin hurufnya sama hafalin kosakata itu lebih mudah mana? Ngapalin kosakatanya. Kosakatanya. Iya. Oke. Jumlah huruf bahasa Mandarin ada berapa? Wah, itu nggak nentu, soalnya banyak. soalnya kan apa ya, bahasa Mandarin itu hurufnya itu berkembang terus. Jadi misalnya yang sekarang berjumlah berapa, terus mungkin besok ada peningkatan lagi huruf-hurufnya gitu, mungkin bisa terjadi gitu. Kalau bahasa Jepang kan ada hiragana, katakana. Nah, kalau bahasa Mandarin itu namanya apa? Namanya Hanzi, itu Hanzi tulisannya. Hanzi. Bacanya? Tulisannya HANZI, dibacanya Hanzi. Hanzi. Nah. Oke. Berarti emang diucapinnya beda gitu ya? Iya, benar. Kayak misal nih, kan ada nama atlet namanya Huang Yaqiong pakai ki. Itu dibacanya apa? Huang Yaqi. Huang Yaqiong. Ya. Oke. Huang Yaqiong. Berarti aku sering salah nyebut nama ya. Terus misal nih, Chen Jia. Itu bacanya apa? CHENJIA. Oh, Chen Ji ya. Chen Jia. J itu dibacanya C. Tuh. Okay. Hampir-hampir sama ki gitu. Terus kalau terima kasih apa nih? Xie. 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 Berarti kan misalkan nih kita ngomong intonasinya tinggi, itu udah beda arti berarti ya biasanya. Iya, kan kalau bahasa Mandarin itu ada 4 nada nih. 4 nada. Terus nanti misalnya kalau kita kan kayak contohnya xie itu kan sebenarnya nada 4 sama netra. Nah, misalnya kalau kita bacanya xie gitu, itu udah beda artinya. Itu apa gitu. artinya? Kalau xie nah itu aku belum tahu. Okay. Mungkin beda artinya, tapi kalau yang harusnya nada 4 harusnya bacanya agak sedikit ada sentakan terus dibacanya melambai gitu, bisa beda artinya gitu. Okay. Hati-hati. Berarti kamu ada matkul listening juga? Ada, dan itu ya lumayan pelajaran yang harus butuh konsentrasi. Nah, kalau D3 bahasa Mandarin ada prakteknya nggak sih? Ada, karena kan tentu aja ada. Soalnya kan kita kan juga vokasi kan. Ya. Jadi 30% materi, 70%-nya praktek. Nah, kalau praktek ngapain aja? Praktek biasanya kita langsung nerjemahin, terus habis itu ada juga praktek berbicara. Jadi kita juga belajarnya gitu nggak terus-terusan bahasa Indonesia. Jadi kita buat komunikasinya itu campur-campur Indonesia Mandarin biar bisa terbiasa gitu. Berarti kamu di kelas nih pas matkul itu pakai bahasa Mandarin, dosennya ngasih materi pakai bahasa Mandarin? Iya, terkadang dosen ngasih materi pakai bahasa Mandarin gitu. Tapi juga kadang mungkin pas awal-awal dosennya masih nyesuaiin gitu ya pakai bahasa Indonesia ya. Betul. Oke. Jadi buat kalian yang mau masuk prodi D3 bahasa Mandarin nggak usah takut ya, misalkan aduh nanti pengantarnya pakai bahasa Mandarin, enggak. Jadi pas awal-awal kan pasti masih nyesuaiin ya sama kita semua gitu. Kalau belum ada basic kan pasti pakai bahasa Indonesia. Nah, tujuannya pakai bahasa Mandarin di semester-semester berikutnya itu supaya terbiasa gitu kan. Ya. Apalagi kan kalau bahasa misalkan kita cuma tahu teorinya doang tapi kita nggak pernah berkomunikasi itu bakal hilang gitu ya. Nah, ya itu betul. Soalnya kan kita juga belajar bahasa Mandarin ya, pasti nanti kita ketemu sama orang-orang Mandarinnya langsung, komunikasi kalau kerja juga gitu. Jadi kita membiasakan diri untuk membangun lingkungan bahasa sendiri gitu. Oke. Terus nih, kalau magang sendiri bisa di mana aja sih prodi D3 bahasa Mandarin? Oh, kalau untuk magang itu kita dibagi jadi beberapa bidang, misalnya bidang pendidikan, terus terjemahan, terus kayak pariwisata, guiding gitu, sama di bidang bisnis, tapi bisnis hampir-hampir sama sih. Jadi kalau untuk bidang pendidikan itu bisa jadi laoshi di sekolah-sekolah atau di tempat khusus gitu, tapi rata-rata magang di sekolah. Terus kalau untuk jadi penerjemah itu bisa di mana aja sih, kayak bisa di perusahaan, terus kalau di kayak tempat-tempat guiding gitu juga sebenarnya kita berkaitan dengan penerjemahan, karena kan kalau guiding juga kita jadi tour guide-nya si
warga asing itu. Jadi kita bantuin nerjemahin juga gitu. Oke. Berarti ada berapa peminatan di prodi D3 Bahasa Mandarin? Jumlah peminatnya? Oh, enggak, peminatan. Ada di misal Ada penerjemahan atau apa? Penerjemah, pendidikan saat ini 3. 3 ya? Apa aja? Pendidikan, penerjemahan, sama pariwisata. Pariwisata ya, oke. Kalau keketatan sendiri nih di D3 Bahasa Mandarin itu menurutmu gimana? Ketat nggak? Ya bisa dibilang cukup. Soalnya kita untuk kuotanya itu mahasiswanya ya 50, tapi waktu untuk pendaftarnya gitu lumayan meningkat untuk saat ini. Jadi Lumayan ketat gitu ya. heeh. Jadi kuotanya setiap tahun kurang lebih sekitar 50 mahasiswa ya. Iya, benar. Dari semua jalur PMDK, UTM sama SM. Ya. Nah, kalau di D3 Bahasa Mandarin itu ada program beasiswa nggak sih? Misal kerja sama pemerintah luar atau mana gitu? Oh iya, untuk beasiswa ada. Untuk bahasa Mandarin saat ini kita kerjasama namanya beasiswa Confucius Institute, dan itu kita kerjasama UNS dengan universitas yang ada di Cina, namanya Tsinghua Daxue atau Tsinghua University gitu. Untuk masa pembelajarannya itu kita beasiswanya bisa 1 tahun atau 6 bulan. Jadi kurang lebih kayak gitu ya teman-teman mengenai prodi D3 Bahasa Mandarin. Misal kalian ada pertanyaan lagi bisa tanya ke Amai lewat DM Instagramnya apa Mai? Amairana, @Amairana. @Amerara. Ntar ada di sini bisa di follow buat kalian yang masih pengen tanya-tanya tentang bahasa Mandarin di UNS itu kayak gimana. Mungkin itu aja, tapi sebelum itu mungkin ada pesan, tips dan trik atau pesan-pesan lah buat adik-adik yang mau masuk ke jurusan D3 Bahasa Mandarin. Pesannya semangat buat calon mahasiswa D3 Bahasa Mandarin. Nggak usah takut kalau emang kalian belum ada basic, kayak Kak aku nggak ada basic nih Kak aku pengen tapi kok gini Kak, bahasa Mandarin susah nggak sih? Tapi kalian gak usah takut itu, gak perlu khawatirin, tetap semangat belajar, yang penting usahanya gitu. Semangat, sampai ketemu di D3 Bahasa Mandarin. Oke, jadi itu aja ya teman-teman, video sharing jurusan D3 Bahasa Mandarin Sekolah Vokasi UNS. Kalau ada pertanyaan jangan lupa DM Amai ya. Itu aja dari aku, jangan lupa like, comment, subscribe biar aku makin semangat bikin konten. Sampai bertemu di video sharing jurusan berikutnya. Dadah.